Halo teman-teman, hari ini kita mau melanjutkan materi mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Sekarang kita akan masuk ke materi hidrokarbon. Nah, untuk materi hidrokarbon ini ada 3 jenis, yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum masuk ke dalam alkana, alkena, dan alkuna, kita akan mempelajari hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Jadi untuk hidrokarbon itu ada 2 jenis. Yang pertama, hidrokarbon jenuh, yaitu adalah hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semuanya berikatan tunggal. Nah, untuk hidrokarbon jenuh ini contohnya adalah alkana atau disebut dengan alkana. Sedangkan yang kedua jenisnya adalah hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh. Nah, untuk hidrokarbon tak jenuh ini definisinya yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Terdapat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, untuk ikatan rangkap 2 itu disebut dengan alkena. Sedangkan untuk ikatan rangkap 3 disebut dengan alkuna. Nah, jadi ada 2 jenis, yaitu ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Langsung saja untuk yang pertama kita akan masuk ke dalam materi alkana. Yang pertama adalah alkana. Nomor 1 yaitu alkana. Nah, untuk alkana ini adalah rantai karbon dengan ikatan tunggal. Nah, jadi setiap atom karbon itu mempunyai 4 tangan ikatan. Setiap atom karbon mempunyai 4 tangan ikatan. Yang dimaksud 4 tangan ikatan adalah yang seperti ini gambarnya. Ini 1,
kemudian ini 2, 3, 4. Nah, masing-masing tangan ini dia akan mengikat atom hidrokarbon. Jadi untuk satu C atau satu atom karbon itu bisa mengikat atom karbon yang lain atau untuk mengikat hidrogen. Jadi di sini saya beri penjelasan keempat tangan yang dimiliki atom karbon atau atom C bila tidak digunakan untuk mengikat atom karbon yang lain, untuk mengikat atom karbon yang lain atau atom C yang lain, maka akan digunakan untuk mengikat atom hidrogen. Nah, kemudian kita masuk ke contohnya. Untuk contoh alkana, yaitu contohnya adalah ada CH4. Contohnya di sini ada CH4. Nah, CH4 itu adalah kayak gini. Satu atom C mengikat 4 hal lain, atau bisa juga CH3. Nah, karena kenapa dia CH3? Karena tangan satu atom C karbon ini digunakan untuk mengikat dengan C lain, begitupun yang ini. Jadi sisanya adalah mengikat H3 dan H3. Begitupun yang selanjutnya, yaitu contohnya ada CH3, CH2, CH3. Nah, kalau yang ini, kenapa yang di tengah adalah CH2? Karena dua tangan C-nya yang lain itu digunakan untuk mengikat atom karbon lainnya. Jadi sisa tangannya cuma tinggal 2, makanya dia hanya CH2. Nah, dari contoh-contoh ini dapat kita simpulkan kalau untuk rumus alkana, yaitu kalau ini kan CH4 atau tetap CH4. Nah, kalau yang ini itu adalah C-nya ada 1, 2, sedangkan hanya ada 6, berarti C2H6. Sedangkan untuk yang ini C-nya ada 1, 2, 3, hanya ada 3 tambah 3, 6, 8, berarti C3H8. Nah, dari rumus-rumus senyawa ini dapat kita simpulkan untuk rumus senyawa alkana, yaitu adalah CnH2n plus 2. Nah, N-nya ini adalah hanya. Jadi contohnya ini, kan kita rumusnya CnH2n plus 2. N-nya itu H. Contohnya yang pertama. Mohon maaf, untuk N-nya itu adalah C-nya, jumlah C-nya. Jadi contohnya yang pertama itu kan C-nya ada 1, berarti kan Cn, C kali 1, 1, terus H2n, H2 kali 1 kan 2, terus ditambah 2, 2 tambah 2 kan 4, makanya rumusnya jadi CnH2n menghasilkan ini. Begitupun yang ini, CnH2n plus 2, N-nya di sini berarti C-nya 2, berarti N-nya 2, berarti C2, H 2 kali 2, 4 plus 2 adalah 6. Jadi rumusnya adalah seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke namanya adalah deret homolog. Kita masuk ke namanya adalah
deret homolog. Deret homolog itu adalah masuk ke materi alkana. Deret homolog. Deret homolog. Jadi untuk deret homolog adalah ketika setiap anggota satu ke yang lainnya bertambah sebanyak CH2. Nah, kemudian untuk sifat-sifat deret homolog yaitu sifat-sifatnya yang pertama, deret homolog alkana mempunyai rumus CnH2n+2. Kemudian selanjutnya antara satu anggota dengan yang lainnya mempunyai pembeda CH2. Kemudian selanjutnya, semakin panjang rantai atom karbonnya, semakin panjang rantai atom karbonnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Jadi itu adalah ciri-ciri deret homolog untuk alkana. Kemudian yang selanjutnya, deret homolog itu untuk namanya ditentukan berdasarkan banyak C-nya. Jadi untuk jumlah C1, C sama dengan 1, C sama dengan 2, C sama dengan 3, C sama dengan 4, kemudian C sama dengan 5. Nah, ini ada namanya tersendiri. Jadi, kalau C-nya sama dengan 1, itu disebutnya metana. Atau contohnya di sini adalah CH4. CH4 itu C-nya sama dengan 1, namanya metana. Kalau C sama dengan 2, contohnya adalah C2H6. Itu C sama dengan 2, namanya adalah etana. Kemudian untuk C sama dengan 3, yaitu C3H8. Karena ini alkana, namanya adalah propana. Kemudian untuk C4H10, C-nya sama dengan 4, namanya adalah butana. Kemudian untuk C sama dengan 5H12, C-nya sama dengan 5, namanya pentana. Kemudian di sini untuk C6H
14 atau dia punya C-nya sama dengan 6, namanya adalah heksana. Kemudian untuk C7H16, dia mempunyai C sama dengan 7, namanya heptana. Jangan sampai terbalik antara heksana dan heptana. Kemudian untuk C8H18, dia mempunyai C sama dengan 8, namanya oktana. Dan untuk C9H20, dia mempunyai C sama dengan 9, namanya adalah nonana. Dan untuk C10H22, dia mempunyai C sama dengan 10, namanya adalah dekana. Jadi yang biasanya keluar di materi adalah ini. Ini adalah untuk nama deret homolog alkana. Jadi jika C-nya 1 namanya metana, C2 namanya etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 adalah dekana. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam tata nama alkana. Tata nama alkana. Tata nama alkana. Tata nama senyawa alkana. Nah, jadi karena tata nama senyawa alkana, oleh karena itu nantinya di belakang nama itu adalah menggunakan kata-kata ana. Sedangkan nanti jika alkena, maka di belakang namanya akan menggunakan nama alkena atau ena. Sedangkan untuk alkuna, nanti di belakang namanya akan menggunakan kata-kata una, berasal dari alkuna. Langsung saja. Yang pertama, untuk cara tata nama senyawanya yaitu yang pertama, nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran ana. Nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran ana. Contohnya seperti tadi, kalau C-nya 1 atau atom karbonnya 1 namanya metana, 2 etana, 3 propana, dan seterusnya. Kemudian untuk tata nama yang kedua, yaitu aturannya, jika strukturnya telah diketahui, jika struktur telah diketahui dan merupakan rantai karbon tidak bercabang, maka di depan nama tersebut harus dikasih huruf N. Maka di depan nama harus dikasih atau diberi huruf N.
N tersebut menjelaskan bahwa kondisi rantai karbonnya itu normal atau tidak mempunyai cabang. Contohnya yaitu kita di sini punya suatu rantai karbon. Nah, kita lengkapin H-nya, CH3, CH2, CH2, dan CH3. Nah, jadi cara untuk menuliskannya, kita tuliskan karbonnya terlebih dahulu, baru kita lengkapi H-nya. Kita lihat C ini, karena dia tangan yang terpakai adalah 1, maka sisa hanya 3. Kita lihat C ini, karena tangan yang terpakai adalah 2, maka sisa hanya 2. Kita lihat C ini, tangan yang terpakai adalah 2, jadi sisanya H2. Kita lihat C ini, tangan yang terpakai itu adalah 1, makanya dia sisa hanya ada 3. Nah, ini itu tidak mempunyai cabang atau hanya rantai lurus. Rantai lurus atau tidak bercabang. Rantai lurus tidak bercabang. Nah, untuk senyawa yang seperti ini itu namanya harus dikasih huruf N di depannya. Jadi kita lihat dulu dia jumlah C-nya ada berapa. Jumlah C-nya adalah 1, 2, 3, 4. Karena jumlah C-nya ada 4, berarti kita lihat daftar tadi, C4, berarti namanya adalah butana. Karena dia rantainya lurus atau tidak bercabang, di depannya harus dikasih huruf N. Jadi namanya adalah N butana. Jadi cara penamaannya adalah seperti itu. Kemudian untuk yang aturan yang ketiga yaitu jika rantai karbonnya bercabang, ditentukan dahulu rantai utamanya. Jika rantai karbonnya bercabang, maka ditentukan terlebih dahulu rantai utamanya atau rantai induknya. Rantai induk yaitu rantai atom karbon, yaitu rantai atom karbon yang terpanjang dan diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan letak cabang. Contohnya yaitu di sini contohnya kita mempunyai suatu rantai karbon. Kita mempunyai suatu rantai karbon. Nah, ini. Kalau ini tadi kan dia rantai lurus karena dia tidak mempunyai cabang sama sekali. Sedangkan kalau yang ini itu dia mempunyai cabang. Jadi, nah, cara menentukan hanya sama, karena ini C-nya yang dipakai tangannya cuma 1, jadi sisa H3. Karena C ini yang dipakai tangannya 2, sisa H2. Karena C ini yang dipakai tangannya 3, jadi sisa hanya cuma 1. C ini yang dipakai adalah 1 tangan, jadi sisa hanya 3. C ini juga 1 tangan, maka sisanya 3. Nah, cara penomoran yang benar yaitu kita harus memberi nomor untuk rantai terpanjangnya.
Nah, rantai terpanjang cara menentukannya itu adalah CH3 bertemu dengan CH3. Contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. CH3 yang ini ke ini 4, CH3 yang ini ke ini juga 4. Jadi sama-sama panjangnya. Jika sama-sama panjangnya, lebih baik kita pilih untuk rantai utamanya adalah yang lurus. Jadi kita pilih rantai utamanya adalah yang ini. Rantai induk atau rantai utama. Kemudian setelah itu kita memberikan penomorannya dari sisi yang lebih dekat dengan cabang. Yaitu contohnya di sini C yang ini, jika kita memberi nomor dari sini, dia akan mendapat nomor 1, kemudian ini nomor 2, 3, dan 4. Nah, cabangnya akan mendapat nomor 2. Tapi jika dari kiri 1, 2, 3, cabangnya akan mendapat nomor 3. Nah, oleh karena itu kita harus memberi nomornya adalah dari sebelah ini agar cabangnya mendapat nomor yang paling kecil. Jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk yang keempat aturannya yaitu adalah menetapkan cabang yang terikat pada gugus utama. Nah, untuk cabang-cabang ini disebut alkil. Gugus cabang pada alkana disebut alkil. Untuk rumus alkil sendiri yaitu adalah Cn H2N plus 1. Jadi beda 1H dengan alkana. Kemudian untuk nama gugus alkilnya, nama gugus alkil akhirannya diganti dengan kata il. Untuk beberapa gugus-gugus alkil sendiri, contohnya yaitu ada CH3, C2H5, C3H7, kemudian ada C4H9. Untuk CH3 atau C-nya 1, kalau yang tadi di karbon namanya metana, di alkil namanya metil. Yang ini etil, yang ini propil, yang ini butil. Kemudian untuk C5H11 namanya adalah pentil karena dari pentana kemudian menjadi alkil, ananya diubah menjadi iranil. Kemudian untuk C6H13 itu namanya heksil dan seterusnya. Jadi jika nantinya mendapatkan cabang-cabang itu harus disesuaikan namanya. Kemudian yang selanjutnya, yang aturan kelima, gugus alkil yang mempunyai rantai bercabang atau tidak terikat pada atom karbon primer diberi nama tertentu. Gugus alkil yang mempunyai rantai bercabang atau tidak terikat pada
atom karbon primer diberi nama tertentu. Contohnya adalah di sini kita mempunyai CH3, kemudian CH, dan di sini adalah CH3. Nah, jika kita mempunyai cabang yang seperti ini adalah cabang, maka dia disebut namanya adalah isopropil atau disebut juga sekunder propil. Kemudian jika kita punya cabang bentuknya seperti ini, ini adalah cabang, ini adalah cabang, maka dia disebutnya adalah tersier butil. Contohnya adalah seperti ini. Di sini kita mempunyai rantai karbon, suatu rantai karbon Nah, contohnya ini. Yang pertama kita harus menentukan rantai utama atau rantai induk terpanjangnya. Misalnya kita menggunakan rantai lurus. Kalau menggunakan rantai lurus berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C-nya ada 7. Kemudian kalau yang ke sini, C ketemu C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang terpanjang itu adalah yang rantai lurus karena dia kalau rantainya lurus, C-nya ini rantai induk. C-nya ada 7. Nah, kemudian kan di sini ada cabang nih. Di sini ada cabang. Ini adalah cabang. Nah, cabang ini tadi namanya adalah isopropil. Isopropil. Atau disebut juga sekunder propil. Jadi, untuk penamaan senyawa ini, yang pertama kita beri penomoran dari yang terdekat dari cabang. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4, cabangnya di nomor 4, 1, 2, 3, 4, cabangnya di nomor 4. Jadi sama, berarti kita boleh memberi nomor dari kanan atau kiri. Dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, untuk penulisannya, itu cabang terlebih dahulu, baru rantai utama. Jadi untuk yang ini namanya adalah 1, 2, 3, 4. Di sini ada cabang, cabangnya namanya isopropil, berarti isopropilnya di C nomor 4, namanya 4 isopropil. Kemudian baru kita tuliskan rantai utamanya atau rantai induk. Di sini C-nya berjumlahnya ada 7. 7 tadi namanya adalah heptana. Jadi namanya adalah 4 isopropil heptana. Kemudian untuk aturan yang keenam, yaitu urutan penamaan alkana, yaitu nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian baru nama rantai utama.
Contohnya, biar lebih jelas, kita di sini mempunyai ada rantai karbon yang bentuknya seperti ini. Nah, kita harus sesuaikan dengan urutan penamaannya. Pertama, kita harus memilih rantai utamanya. Jadi CH3 ketemu CH3. Jika kita memilih rantai lurus, pokoknya untuk setiap soal kita harus mencoba rantai lurus terlebih dahulu karena dia kondisinya lebih normal. Jadi misal rantai lurus C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sedangkan kalau yang ke bawah 1, 2, 3. Berarti yang rantai utamanya adalah yang lebih panjang atau yang ini. Disebut rantai induk atau rantai utama. Kemudian kita tetapkan untuk penomorannya, apakah dari kanan atau dari kiri. Harus terdekat dari cabang. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya di nomor 4. Sedangkan kalau dari sini cabangnya di nomor 2. Berarti kita harus menamainya dari sebelah kiri agar cabangnya mendapat nomor yang lebih kecil. Kemudian cara penamaannya, nama cabang terlebih dahulu. Nama cabang CH3 tadi namanya adalah metil. Kemudian nomor cabangnya di nomor 2, berarti 2 metil. Setelah itu nama rantai utama, kan nomor cabang 2, nama cabangnya metil. Ini cabang. Kemudian rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5, tadi namanya adalah pentana. Jadi cara penamaannya adalah seperti itu. Kemudian untuk cara penamaan atau aturan penamaan alkana yang terakhir, yaitu yang ketujuh, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka nama cabang disebut sekali tetapi di awal atau diawali dengan angka yang menunjukkan jumlahnya. Contohnya di sini kita mempunyai struktur rantai karbon, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada cabang CH3, di sini juga ada cabang CH3, di sini ada cabang CH2, CH3, di sini ada cabang CH3. Kemudian kita lengkapi H-nya. Nah, C ini karena dia tangannya keempatnya sudah terpakai, jadi dia tidak mengikat H lagi karena satu C hanya bisa mempunyai 4 tangan. Kemudian untuk cara penamaannya kita harus menentukan rantai utamanya. Rantai utama adalah rantai terpanjang. Kita cek yang lurus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika lurus kita punya rantai utama berjumlah 6. Jika ke atas cuma 1, 2, 3. Jika ke bawah 1, 2, 3. Jika dari sini ke sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jika dari sini ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama punya 6. Tapi karena yang lurus juga punya 6, makanya kita harus mengutamakan atau menggunakan rantai lurus terlebih dahulu karena dia keadaannya lebih stabil. Ini adalah rantai utama atau induk. Kemudian setelah itu kita tentukan cabang-cabangnya. Cabangnya ada banyak. Kita lihat dulu. CH3 itu adalah namanya metil. Ini juga CH3. Kemudian di sini ada juga cabang CH2 CH3. Cabang CH2 CH3 tadi namanya adalah etil. Nah, jadi
Setelah itu kita tentukan penomorannya. Rantai utamanya ini penomorannya penomorannya jika banyak cabangnya, kita harus memilih yang paling dekat dengan cabang yang terbanyak. Jika dari kiri, nomor 1, 2, C ini mengikat 2 cabang. Jika dari kanan, nomor 1, 2, C ini hanya mengikat 1 cabang. Jadi untuk penomorannya tetap dari kiri, karena paling dekat dengan cabang yang terbanyak. Kemudian untuk cara penamaannya sama. Nah, karena di sini dia ada cabang metil dan etil, jadi kita harus menuliskan cabangnya sesuai dengan urutan abjad, di mana E dan M itu yang ditulis adalah E terlebih dahulu. Jadi caranya nomor cabang, yaitu cabang etilnya dia ada di nomor 3. Jadi namanya 3, kemudian nama cabangnya etil, kemudian strip. Cabang yang kedua adalah metil. Nah, kita lihat metil ini di nomor berapa aja. Di C ini di nomor 2 itu ada 2 cabang metil. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu 2,2 karena di nomor C nomor 2 mengikat 2 cabang metil. Kemudian ada lagi di nomor 5 ada cabang metil 1. Nah, karena dia ada 3 cabang, di depan angkanya, di depan nama cabangnya harus dikasih keterangan tri. Kemudian nama cabangnya metil. Kemudian untuk rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, namanya adalah heksana. Nah, jadi jika cabangnya lebih 1, itu di depan nama cabangnya dikasih keterangan mono, di, tri, tetra, dan lain-lainnya. Kalau mono atau 1 tidak usah dikasih keterangan mono, tapi dimulai dari 2. Jadi jika cabang ada 2 yang sama, awalannya dikasih kata di. Kalau ada 3 yang sama dikasih kata tri. Kalau ada 4 yang sama dikasih nama tetra. Kalau ada 5 yang sama namanya penta. Nah, karena yang ini ada 3 cabang yang sama, yaitu ada metil 1, 2, 3, makanya di depan metil dikasih kata tri. Oke, jadi seperti itu untuk tata nama alkana. Sampai jumpa lagi di minggu depan, kita akan belajar soal-soal latihan tentang alkana.